Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B yang mudah-mudahan insyaallah kita semua hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melanjutkan pembahasan kita, materi kita pada minggu yang lalu, kalian telah mencatat, Bapak Mamun telah memberikan catatan untuk kalian catat ya tentang pengenalan Microsoft Excel. Jadi kita meningkat dari materi PowerPoint, sekarang kita masuk ke materi pengenalan Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel? Ya, kalian bisa baca penjelasannya. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet lembar kerja elektronik canggih yang populer dan banyak digunakan saat ini. Excel sangat membantu dalam melakukan kegiatan menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis tabel yang disediakannya mulai dari bentuk bar, grafik, pie, line, dan banyak lagi. Nih penjelasannya, jadi nanti bisa kalian untuk lebih jelasnya bisa kalian baca. Kemudian untuk memulai langkah-langkah Microsoft Excel, langkah-langkah secara umum ya, ini start ya seperti ini. Kalau kalian pakai Windows-nya Windows 7, ini berupa bulatan ya. Kalau yang di atas 10 nih seperti ini, klik di sini, kemudian bisa start ya, start program. Ini cari Microsoft Excel, ya Microsoft Excel seperti ini, atau melalui layar desktop. Kalau misalnya sudah dioper ke layar desktop, bisa langsung klik di layar desktopnya. Misalnya Microsoft Excel, klik 2 kali di layar desktop ya. Seperti ini, tek, ya. Nah, tuh, ini cara umumnya start all program Microsoft Office, Microsoft Excel, atau pada layar desktop langsung double klik pada layar desktop tadi ya, pada layar desktop langsung double klik, klik gitu, ya. Kemudian, jika sudah, maka tampil lampiran lembar kerjanya seperti begini. Ini lembar kerja Microsoft Excel. Terdiri dari kotak-kotak berbentuk kotak-kotak. Kotak-kotak ini adalah kotak-kotak bantuan ya jika kita ingin membuat sebuah tabel. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Adapun bagian-bagian dari lembar kerja Excel, bagian atas ini sama dengan kalau kalian pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft PowerPoint sama bagiannya karena tergabung dalam Microsoft Office, bentuknya hampir sama antara PowerPoint, Word, Excel itu bentuk-bentuknya hampir sama karena produknya produk dari Microsoft Office. Terdiri dari title bar bagian atas, kemudian menu bar yang berisi menu-menu, kemudian di sini ada toolbar ya yang berisi ikon-ikon perintah. Kemudian ada bagian formula bar di sini untuk menuliskan formula ya, rumus-rumusnya. Kemudian name box ya, name box tempat di mana pointer berada. Kemudian worksheet, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya, lembar kerja ya. Lembar kerjanya ada sheet 1, ada sheet 2. Kalau Word kan ke bawah ya. Kalau PowerPoint slide ya. Kalau di Excel berupa sheet. Selanjutnya nanti bisa kalian baca ya penjelasannya, insya Allah kalian bisa jelas nih ya, kalian jelas. Title bar tadi udah ya, menu bar hampir sama semuanya dengan Microsoft PowerPoint. Oke. Untuk kolom ya, untuk lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris. Kolom merupakan jalur ke bawah. Nih seperti ini ya. Kolom ditandai dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ke bawahnya disebut kolom. Ini berarti kalau di sini kolom A ke bawah terus. Ini kolom B ke bawah terus. Jadi merupakan jalur ke bawah dari worksheet yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E,
Berarti kolom itu ditandai dengan huruf ya. Sampai EV dan sampai banyak lagi sekarang karena lembar kerjanya Microsoft Excel 2016 tidak terbatas malah ya. Jadi lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris. Kolomnya jalur ke bawah yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk yang baris merupakan jalur ke samping dari worksheet yang ditandai dengan angka 1, 2, 3 ya, ke bawah nih ya. 1, 2, 3 ke bawah, jalurnya jalur ke samping. Semua ini baris-baris ke satu baris ya. Yang kalau di sini ke sini ke samping ya. Saya buka Microsoft Excel sebentar. Saya buka Microsoft Excel. Buka Microsoft Excel, lembar kerja Microsoft Excel. Akan ditampilkan lembar kerja Microsoft Excel-nya ya. Ke samping dari sini kalau kita blok nih ke samping semuanya ini merupakan jalur baris ke bawah ditandai D ke bawah, ini jalur kolom ya. Oke. Kemudian ya. Kemudian berikutnya ya. Tadi ada kolom, ada baris, kemudian ada juga sebutan sel. Sel pertemuan baris dan kolom. Misalnya pertemuan antara kolom D dan baris keempat dinamakan sel D4. Sambil contoh. Seperti ini, kolom D di sini ya sampai 4 misalnya ketemu di sini di barisnya baris keempat, ketemunya di sini berarti ini D4, sel D4 namanya sel D4 ditunjukkan dari di sini nih. Ya, ditunjukkan tadi ya di sini D4. Kalau di sini sel berapa? Sel berapa? Lihat kolomnya kolom G, barisnya baris ke-8 berarti G8. Kalau di sini ya ini kolomnya kolom D, barisnya baris ke-8 berarti D-nya D8. Seperti itu. Lanjut. Kemudian rank. Ya, rank adalah gabungan beberapa sel atau grup sel. Ini adalah rank B2 sampai dengan B5. Titik 2 di sini dibaca sampai. Karena dimulai dari sel B2 sampai sel E5. Mau mencontohkan di sini Pamun blok ya dari sini seperti ini. Pamun tandain kuning ya di sini. Berarti ini range ya, range dari D5 sampai J9. Range ini, range warna kuning ini ada diawali dari D5 sampai J9 ya. Berarti ini alamatnya dari D5 range-nya ya. D5 sampai dengan ya titik 2-nya sampai ya di sini ya sampai dengan J9 ya J9. Berarti rank ini rank D5 sampai rank J9. Oke. Oke. Nah, lanjutkan. Jadi ada satu kolom dan baris, kemudian sel dan range. Ini kalian pahami ya, kalian pahami betul-betul. Karena ini yang akan sering digunakan kolom, baris, sel, range. Kolom, saya ulangi lagi, jalur ke bawah yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ke bawah. Baris merupakan jalur ke samping dari worksheet yang ditandai dengan angka 1, 2, 3 ke bawah. Kemudian ya, sel pertemuan baris dan kolom. Kolomnya D, barisnya baris keempat, berarti disebut selnya sel D4. Kemudian range, gabungan beberapa sel atau grup sel seperti ini di blok. Kalau kalian blok, ini namanya range. Kalau kalian mulainya seperti ini, B2 sampai dengan E5.
range-nya. Baik, selanjutnya. Jumlah baris dan kolom pada semua varian Microsoft Excel. Ini bisa kalian baca ya tabelnya ya. Tabelnya bisa kalian baca. Microsoft Excel 2016 jumlah barisnya 1000. Jumlah barisnya kalau kalian ini kan seperti ini, jumlah barisnya ini sampai 1000-an tuh ya. Kemudian yang kolomnya jumlah kolomnya 16.384 ya. A, B, C, D semua sampai jumlahnya 16.000. 2013 sama, 2010 sama, 2007 sama. Tapi di 2003 X atau Excel XP atau Excel 2000 ini cuma 65.000 ya, jumlah kolomnya 256. Jadi makin tinggi Excelnya, makin tinggi varian Excelnya, makin banyak jumlah barisnya. Nggak tahu nanti di Excel 2020 mungkin bertambah jumlah barisnya, juga bertambah jumlah kolomnya. Tapi yang saat ini yang kita gunakan Excel 2016, ini jumlahnya 1048.576, jumlah kolomnya 16.384. Ya. Ya, jadi kalian bisa baca, mau menjelaskan. Nah, setelah itu Pak Amun minta dari catatan kalian yang kalian catat dan penjelasan Pak Amun hari ini memberikan tugas, ya, memberikan tugas kerjakan latihan soalnya, ya, dari bahasan kita dan catatan kalian kemarin minggu yang lalu, ya, kerjakan. Ya, soalnya boleh kalian tulis, boleh juga langsung dijawab. Latihan soalnya diserahkan melalui WA, bisa ditulis di buku TIK, soal dan jawabannya atau jawabnya saja. Lalu difoto atau diketik, file dikirim ke WA, penulisan jika ditulis harap menggunakan bolpen agar ketika difoto lebih jelas. Ya, nanti Pak Mamun kirimkan ininya, tugasnya. Baik, ya. Mudah-mudahan penjelasan Pak Mamun dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti. Kalian baca tugas-tugasnya ini semuanya ada di catatan tersebut. Dan di catatan tersebut atau di penjelasan yang tadi Pak Mamun sampaikan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Pak Mamun akhiri pertemuan kita minggu ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.